Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4 and we want to present about one of the material about proceed model. Before I start, let me introduce the members of our group. There are Azhara Salsabila as a speaker, Dania Putri as a speaker, and me, Sofia, as a moderator. This is our topic. The first is definition and purpose of proceed. The second is proceed model theory. The third is advantage of the proceed theory. And the fourth is disadvantage of the proceed theory. Next. Introduction of proceed model by Lawrence Green. The definition of proceed model is to enable a comprehensive structure for assessing health levels and quality of life needs, designing, implementing, and evaluating health promotion programs and other public health programs. The proceed model sets the health educator first attention on outcomes and begins the health education planning process by looking at the desired outcome, namely a good quality of life. Jadi, model proceed ini memungkinkan suatu struktur komprehensif untuk menilai tingkat kesehatan dan kebutuhan kualitas kehidupan, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan dan program kesehatan publik lainnya. Model proceed juga mengatur perhatian pertama pendidik kesehatan pada outcome dan memulai proses perencanaan pendidik kesehatan dengan melihat outcome yang diinginkan, yaitu kualitas hidup yang baik. Next. The definition and purpose of proceed and proceed. For proceed, which is an acronym for predisposing, reinforcing, and enabling causes and educational diagnosis and evaluation. Proceed itu to describe the planning of the diagnostic process for assessing the development of health or educational programs health. For proceed, which is an acronym for policy, regulatory, organizational construct, in educational and environmental development. Proceed to assist the implementation process and evaluation of programs or intervention that have been designed in proceed. Jadi proceed itu akronim dari predisposing, reinforcing, and enabling causes in educational diagnosis and evaluation. Proceed ini menggambarkan perencanaan proses diagnosis untuk membantu perkembangan program kesehatan atau edukasi kesehatan. Sedangkan proceed itu akronim dari Policy, Regulatory, Organizational Construct, in Educational and Environmental Development. Proceed ini untuk mendampingi proses implementasi dan evaluasi program yang telah dirancang dalam proceed. Next. Proceed model, in practice, they are often used together, used in health programs planning, help understand in detail about community or target their needs, help about proximal determinants of health, behavior, environment, and quality of life in society. And the last is community empowerment, advocacy, atmosphere, building, and partnership. Jadi proceed model ini dalam penerapannya sering digunakan bersamaan. Digunakan dalam perencanaan program kesehatan, membantu memahami secara terperinci tentang komunitas atau target sasaran dan kebutuhannya, membantu tentang penentu proksimal kesehatan, perilaku, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Yang tadi itu proceed model digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, advokasi, bina sosial, dan kemitraan. Next. Ini contohnya, yang pertama ada advokasi. Advokasi is convincing others to help and support the program or implementation. Advokasi aimed at for policymakers. The second is social support. Social support is seeking support from community leaders, thus helping to connect programmers' health with the community. The third is community empowerment, is involved an active role community to maintain and improve the degree of health. And the last is partnership to create cooperation and get support, principle, equality, opponents, and mutual benefit. Jadi yang pertama itu ada advokasi. Advokasi itu meyakinkan orang lain agar dapat membantu dan mendukung program atau pelaksanaan. Advokasi itu ditujukan untuk pembuat kebijakan. Yang kedua ada dukungan sosial.
itu mencari dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat sehingga membantu menghubungkan orang pembuat program kesehatan dengan masyarakat langsung. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu melibatkan peran aktif masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Yang terakhir itu kemitraan agar terciptanya kerjasama dan mendapat dukungan. Prinsipnya itu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. The next topic will be explained by Zahra. To Zahra, time is yours. Thank you, Ignaz. Now I will explain about preset process model theory according to Lawrence Green. Preset has 4 phases. There are social assessment, epidemiological assessment, behavioral and environment assessment, educational and ecological assessment. Preset has 5 phases. There are administration and policy assessment, implementation, process evaluation, impact evaluation, and outcome evaluation. Di sini ada gambar dari teori preset proses menurut rangka preset proses. Fase pertama ada diagnosis sosial. Diagnosis sosial adalah proses penentuan persepsi masyarakat terhadap kebutuhan kualitas hidupnya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Mengukur masalah sosial digunakan indikator sosial seperti pencapaian, pekerjaan, kinerja, estetika, diskriminasi, kejahatan, dan lain sebagainya. Data dapat dikumpulkan dari sensus ataupun vital statistik yang tersedia, ataupun dengan melakukan pengumpulan data langsung dari masyarakat menggunakan teknik wawancara dan fokus group discussion atau FGD. Fase kedua ada diagnosis epidemiologi. Pada fase ini, langkah yang dilakukan yaitu pertama, mencari faktor kesehatan yang mempengaruhi kualitas hidup dan harus digambarkan secara terperinci. Yang kedua, mengidentifikasi siapa yang terkena masalah kesehatan, mulai dari umur, jenis kelamin, suhu, dan lain-lain, serta bagaimana dampaknya. Yang ketiga, menentukan bagaimana cara menanggulangi masalah kesehatan tersebut. Informasi ini penting untuk menetapkan prioritas masalah. Yang keempat, prioritas masalah harus tergambar pada tujuan program dengan ciri who will benefit how much of what outcome by when. Fase ketiga ada diagnosis perilaku dan lingkungan. Pada fase ini, selain diidentifikasi masalah perilaku yang mempengaruhi masalah kesehatan, juga sekaligus diidentifikasi masalah lingkungan, fisik, dan sosial yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan ataupun kualitas hidup. Perencana harus dapat membedakan antara masalah perilaku yang dapat dikontrol secara individual maupun yang harus dikontrol melalui institusi. Jadi, health promoter perlu melakukan pendekatan perubahan 5 atau behavioral change untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. 5 indikator perilaku yaitu pemanfaatan yankes atau utilization, yang kedua upaya pencegahan preventive action, yang ketiga pola konsumsi consumption pattern, yang keempat kepatuhan atau compliance, yang kelima upaya pemeliharaan kesehatan sendiri atau self-care. Dimensi perilaku yang digunakan ialah earliness, quality, persistence, frequency, and range. Fase keempat ada diagnosis pendidikan dan organisasi, determinan perilaku yang mempengaruhi kesehatan seseorang atau masyarakat. Yang pertama ada faktor predisposisi atau predisposing factor, mencakup pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, dan norma. Yang kedua ada faktor pemungkin atau enabling factor, yaitu faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang. Yang ketiga faktor penguat atau reinforcing factor, misalnya pengaruh dari perilaku orang lain, misalnya guru atau orang tua yang mendorong seseorang berperilaku. Pada fase ini, setelah faktor-faktor tersebut diidentifikasi, maka ditetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan berdasarkan identifikasi faktor penguat dan pemungkin, ditetapkan tujuan organisasional yang akan dicapai melalui pengembangan orang dan sumber daya. Fase kelima yaitu diagnosis, administrasi, dan kebijakan. Pada fase ini dilakukan analisis kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Kebijakan yang dimaksud adalah seperangkat peraturan yang digunakan sebagai petunjuk untuk melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan peraturan adalah penerapan kebijakan dan penguatan hukum serta perundang-undangan, dan organisasional adalah kegiatan memimpin atau mengkoordinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Sedangkan pada diagnosis kebijakan dilakukan identifikasi, dukungan, dan hambatan politis, peraturan, dan organisasional yang memfasilitasi program dan pengembangan lingkungan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. Fase ke-6 yaitu implementasi. Pada fase ini, menurut Green dan Kreuter,
1991 merupakan tindakan mengubah tujuan program ke dalam tindakan melalui perubahan kebijakan, regulasi, dan organisasi. Juga melakukan pemilihan metode dan strategi intervensi, misalnya pendidikan atau sumber daya lainnya. Fase ketujuh yaitu evaluasi proses. Ini dilakukan pengukuran implementasi untuk mengontrol, meyakinkan, dan meningkatkan kualitas program. Lalu ada fase ke-8 yaitu evaluasi dampak, menilai efek langsung dari program pada target, perilaku, dan lingkungan. Fase ke-9 yaitu evaluasi hasil, evaluasi terhadap masalah pokok yang pada proses awal perencanaan akan diperbaiki. Advantages of the Precede-Proceed Theory. According to Model to Understanding Mental Health Promoting Behavior in Hong Kong. 1. Provide an overview for the process of understanding, planning, implementing, and evaluating interventions in the community. Yang pertama itu menyediakan gambaran untuk proses dalam memahami perencanaan, implementasi, dan evaluasi intervensi dalam masyarakat. 2. As a participatory model structure the incorporation of an idea and the protection of society through providing information and providing the best understanding and history and meaning. Yang kedua, sebagai sebuah struktur model partisipasi, penggabungan sebuah ide dan perlindungan terhadap masyarakat melalui penyediaan informasi serta memberikan pemahaman dan sejarah yang terbaik serta maknanya. 3. A meaning of intervention based on the rights of every individual in society. Itu sebuah makna intervensi yang berdasarkan pada hak setiap individu dalam masyarakat. 4. Consider administrative and policies practice that can limit or define an intervention planning area that is often overlooked. Itu mempertimbangkan kebiasaan administrasi dan kebijakan yang dapat menjadi batasan atau penentuan sebuah intervensi area perencanaan yang sering diabaikan. 5. Include an evaluation of the process, the intervention itself, and the end result. Evaluation meets the intervention, including changing conditions and assessing the achievement of needs, the real need to produce a projection. Yang kelima itu memasukkan evaluasi dari proses intervensi itu sendiri dan hasil akhir. Evaluasi memenuhi intervensi, diantaranya perubahan kondisi dan penilaian tercapainya kebutuhan sesungguhnya dalam menghasilkan sebuah proyeksi. Next. Disadvantages of the Precede-Proceed Theory. Kekurangan dari Precede-Proceed Theory. 1. Expensive, because it will return in every type of planning with explore the condition of the health system if data analysis is still incomplete. Yang pertama itu biayanya mahal karena akan dikembalikan dalam setiap tipe perencanaan dengan menggali kondisi sistem kesehatan jika analisis datanya masih belum lengkap. 2. The application of the greatest need may be from human and financial resources as both technical detail and time. Yang kedua itu aplikasi kebutuhan terbesar mungkin dari manusia dan sumber finansial baik sebagai teknik dan detail dan waktu. 3. This approach does not emphasize the specifics and details of development of intervention in society. Yang ketiga, pendekatan ini tidak memberikan tekanan secara spesifik dan detail dari perkembangan intervensi dalam masyarakat. I return it to the moderator. Thank you, Dania. That's all from our group. If you have any question, just type in chat below or turn on your mic. Thank you. While waiting for the any question raised from any students, do I need to introduce myself? Kita kenalan dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. This is our first meeting with you guys ya. Let me introduce myself because tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Saya udah sayang loh sama kalian. Gombal ya. Tak kenal maka ta'aruf katanya. Jadi kita ta'aruf dulu. Okay, my name is Nur Fadila.
but sometimes people call me Adik. From now on, I will be the facilitator for this class until the final exams. Yeah, interesting presentation. Yeah, thank you for delivering the material. Very nice. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya boleh sambil ditayangkan ya ketika menjawab pertanyaan, disesuaikan dengan pertanyaan yang muncul. I believe that this is one of the most popular, the most popular concept of a theory to become the basis for public health research students, students especially in UMJ. Jadi kerangka ini paling sering menurut saya saya lihat itu paling sering digunakan untuk landasan risetnya teman-teman di FKM. Bukan hanya S1, saya lihat mahasiswa S2 juga seringkali menggunakan kerangka ini. Ya, teman-teman tadi menyebutkan ini sebagai salah satu teori. Sesungguhnya ini adalah framework, kerangka kerja. Tadi dijelaskan there are 4 phase, tapi kalau di gambar ini sebenarnya ada 5 phase untuk assessment. Assessmentnya ada 5 phases, kemudian evaluation itu ada evaluationnya 4 phases. Jadi ada total 9 langkah. Jadi sebenarnya preset tadi sudah dijelaskan adalah akronim dari kelima tahapan assessment, kemudian proceed itu adalah menggambarkan implementasi dan evaluasinya. Jadi fase yang dipilihnya itu hanya terbatas pada fase tertentu. Biasanya yang dipilih ini nih, fase 4. Ya, educational and ecological assessment di predisposing factor, kemudian reinforcing factor dan enabling factor mengarah ke perilakunya. Lingkungannya seringkali tidak diteliti. Lingkungan, kemudian health dan quality of life tentu tidak diteliti karena itu dampak jangka panjang ya. Jadi mereka akan potong biasanya di predisposing, reinforcing, enabling, kemudian ke arah perilakunya. Biasanya mereka potong di situ. Nah, seringkali yang menjadi kesalahan adalah ketika teman-teman melihat aspek-aspek yang ada di dalam reinforcing factor and enabling factors. Ya, reinforcing factors and enabling factors tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh teman-teman yang presentasi. Kalau enabling factor itu semua yang berkaitan dengan, boleh dilihat tadi slide-nya ya, enabling factors itu semua yang berkaitan dengan fasilitas. But actually we still need one thing ya, selain fasilitas. Nah, ini ya, memfasilitasi perilaku seseorang. Biasanya mereka fokus ke fasilitas fisik ya, di benda-benda ya, alat-alat. Padahal sesungguhnya enabling factor atau pemungkin itu bukan hanya fasilitas yang fisik yang diperlukan, tetapi juga meliputi skill. Yang sering dilupakan di sini adalah faktor skill-nya atau keterampilan. Jadi untuk perilaku tertentu yang memerlukan skill, maka skill itu menjadi bagian dari enabling factor. Ya, please consider this when you choose this framework, when you doing your research ya. Jadi jangan sampai tertinggal aspek skill-nya tadi. Kemudian reinforcement itu seringkali tertukar dengan enabling tadi. Ya, reinforcement itu artinya segala sesuatu yang bisa mengakibatkan perilaku yang ditarget, perilaku target yang kita teliti itu atau yang kita akan intervensi nantinya itu bisa menguat atau melemah. Jadi dukungan itu, biasanya dukungan orang-orang tertentu ya, significant other. Kalau di sini disebutkan guru, orang tua, tapi yang dalam riset-riset yang paling sering dimunculkan itu adalah pengaruh perilaku petugas kesehatan yang paling sering dimunculkan ya. Jadi ada orang-orang tertentu, it could be anyone ya, tergantung perilaku yang kalian teliti. So if you are intended to do a research about behavior,
please be specific. Terhadap perilaku yang akan teman-teman teliti harus sangat spesifik. Contoh, ketika mahasiswa mau meneliti tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, there are at least 10 indicator ya. Ada paling tidak 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau Anda mau meneliti keseluruhan PHBS itu, I think it will be very complicated ya. It will be hard to collect all the aspect of the behavior. Ada 10 perilaku itu. So it would be better if you choose one of the specific behavior. For example, penggunaan alat kontrasepsi itu masih tidak spesifik. Ya, alat kontrasepsi itu juga banyak jenisnya. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal misalnya. So if you want to do the research about that, you should choose one specific. For example, the using of kondom misalnya, kemudian atau mungkin alat-alat kontrasepsi yang hormonal misalnya itu boleh. Alat kontrasepsi yang hormonal digunakan beberapa jenis, kemudian diteliti secara bersamaan, itu masih dimungkinkan. Tetapi kalau secara keseluruhan, itu mungkin penelitiannya akan hanya di permukaan, tidak menjadi lebih spesifik. Kecuali kalau teman-teman melakukan penelitiannya mixed method ya. Ada kuantitatif, kemudian misalnya didalami lagi di kualitatifnya. Oke. Saya rasa itu yang ingin saya tambahkan. Silakan mulai menjawab pertanyaan yang muncul di kolom chat. Thank you.